warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi materi kami dengan judul Sistem Pemerintahan. Sebelum kami masuk pada inti materi, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Christine Monica dengan NIM 19671411004. Kemudian teman saya ada Erdi dengan NIM 19671411007. Rina Pati dengan NIM 19671400011. Nurul Amalia Arif dengan NIM 19671420027. Febriana Awalia Amin dengan NIM 19671400003. Amin Muaimin dengan NIM 19671411012. Muhammad Yusuf Paksa dengan NIM 19671420026. Langsung saja kita masuk pada inti materi. Pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu system, atau tatanan, cara, jaringan, sedangkan pemerintahan berasal dari kata perintah, atau dengan dasar perintah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata itu berarti perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Bagian B, pemerintahan adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, negara. Bagian C, pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi perbuatan. Dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan yang memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama itu kekuasaan eksekutif, yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Yang kedua itu kekuasaan legislatif, yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang. Yang ketiga itu kekuasaan yudikatif, yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Tujuan pemerintahan negara dalam dasar negara pada umumnya berisi cita-cita, visi, dan misi pembentukan negara. Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya yang berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri, maka dapat disebut Dewan Menteri atau Kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial dan kabineterial. Poin B, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan disebut sebagai sistem parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sedangkan sistem pemerintahan disebut sebagai sistem pemerintahan presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Berikut ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer, yaitu 1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat.
melalui pemilu atau pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. Yang kedua, anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. Yang ketiga, pemerintahan atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen. Keempat yaitu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. Kelima yaitu kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam republik atau raja ataupun sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan, ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan parlemen ini, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan parlemen dapat membuat kebijakan dan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangatlah jelas. Yang ketiga, adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan kekurangan dari sistem parlementer ini yaitu yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen, sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Yang ketiga, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Dan yang terakhir yaitu parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Sistem pemerintahan yang kedua yaitu sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial ini, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Untuk lebih jelasnya, berikut ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. Yang kedua, kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Yang ketiga yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu
dikarenakan karena presiden tidak dipilih oleh parlemen. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Yang kelima yaitu parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Dan yang terakhir yaitu presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlementer. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial ini yaitu yang pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlementer. Yang kedua, masa jabatan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Contohnya, Presiden Amerika Serikat menjabat selama 4 tahun, sedangkan Presiden Indonesia menjabat selama 5 tahun atau 5 periode. Kemudian yang ketiga, penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Yang keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen itu sendiri. Kemudian adapun kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial ini yaitu yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Yang kedua, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Baik, selanjutnya bagian C, pengaruh sistem pemerintahan satu negara terhadap negara lain. Ada 7 poin pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, sistem pemerintahan campuran. Dalam sistem pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Contohnya yaitu negara Prancis. Yang kedua, sistem pemerintahan menurut Undang-Undang 45 sebelum diamandemen. Ada 6 poin. Yang pertama, kekuasaan tertinggi diberikan kepada MPR. Yang kedua, DPR sebagai pembuat undang-undang. Yang ketiga, presiden sebagai penyelenggara pemerintah. Yang keempat, DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintah. Yang kelima, MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan. Yang keenam, BPK sebagai pengaudit keuangan. Selanjutnya yang ketiga, sistem pemerintahan setelah amandemen 1999 sampai dengan tahun 2002. Ada 5 poin. Yang pertama, MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Yang kedua, komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Yang kelima, kekuasaan legislatif lebih dominan. Selanjutnya yang keempat, perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan negara lain. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang 45, Indonesia menganut sistem presidensial, tetapi dalam praktiknya lebih banyak elemen-elemen sistem pemerintahan parlemen. Jadi dapat dikatakan sistem pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara presidensial dan parlemen. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Poin kelima yaitu kelebihan sistem pemerintahan Indonesia. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Yang kedua, pemerintahan punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Yang ketiga, presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR. Adapun kelemahan dari sistem pemerintahan Indonesia, yang pertama, ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden. Yang kedua, sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden. Yang ketiga, pengawasan rakyat terhadap pemerintahan kurang berpengaruh. Yang keempat, pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik kurang mendapat perhatian. Selanjutnya,
ada perbedaan sistem pemerintahan Indonesia dan sistem pemerintahan Malaysia. Yang pertama itu terletak pada badan eksekutif. Pada badan eksekutif Malaysia terletak pada Perdana Menteri sebagai penggerak pemerintahan negara. Yang kedua, badan eksekutif Indonesia terletak pada presiden yang mempunyai dua kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selanjutnya, ada badan legislatif. Bagian A, di Malaysia ada dua dewan utama dalam badan perundangannya, yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang perannya membuat undang-undang. Bagian B, di Indonesia berada di tangan DPR yang perannya membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden. Terima kasih. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan Indonesia. A. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, pemerintah negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semata pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Memasuki masa reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokrasi. Untuk itu, perlu menyusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintah yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintahan konstitusional berceritakan bahwa konstitusi negara itu berisi. Yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang 1945 dengan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 2. Bentuk pemerintahan adalah publik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. Ketiga, Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Untuk masa jabatan dari 2004 sampai 2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlementer terdiri atas 2 bagian, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Para anggota Dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
Yang keenam, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan perwakilan di bawahnya. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan perubahan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sebagai berikut. 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 2. Presiden dalam mengangkat jabatan negara perlu mempertimbangkan atau persetujuan dari DPR. Ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Yang keempat, parlementer diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru terbentuk, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlementer untuk melakukan pengawasan fungsi anggaran. Do you want to know?